Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas ada ke-6 berkas wajib yang harus teman-teman persiapkan untuk rekrutmen CPNS pada tahun 2023. Ini adalah ke-6 berkas wajib seperti tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi ada sedikit perbedaannya teman-teman ya. Ada penambahan satu dokumen dan itu mungkin akan menjadi sesuatu yang baru juga di rekrutmen CPNS pada tahun 2023 ini. Baiklah, apa aja ke-6 berkas tersebut? Jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke 6 berkas wajib yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang untuk rekrutmen CPNS pada tahun 2023, aku ada sedikit informasi yang harus aku sampaikan terkait dengan beredarnya video atau screenshot jadwal open rekrutmen CPNS pada tahun 2023. Aku sudah mencari tahu terkait dengan informasi tersebut, apakah itu benar-benar dari BKN atau bukan. Ternyata ya teman-teman ya, ini ada statement dari BKN itu sendiri bahwa mengatakan terkait dengan video atau screenshot yang beredar jadwal rekrutmen CPNS pada tahun 2023 itu bukan dari BKN teman-teman, atau bukan produk dari BKN. Aku sudah mencari tahu juga di sosial media BKN, di kanal YouTube-nya juga, terus di Twitter juga, ternyata memang sudah dari pihak BKN sendiri sudah mengeluarkan statement ya bahwa itu bukan dari BKN. Jadi teman-teman tunggu aja terkait dengan informasi pembukaan rekrutmen CPNS pada tahun 2023 ini. Silahkan untuk mengecek dari kanal YouTube-nya, bisa juga dari Twitter-nya BKN juga bisa, atau misalkan dari sosial media juga bisa seperti Twitter ya, Instagram seperti itu. Itu banyak banget teman-teman, sekarang medianya udah banyak banget terkait dengan informasi tersebut. Jadi kalau misalkan ada informasi yang mengatasnamakan BKN dan itu bukan dari resmi dari BKN, itu berarti sudah bisa dipastikan berita tersebut tidak benar teman-teman. Baiklah, kita kembali lagi dengan topik yang harus kita bahas, yaitu ada 6 berkas wajib yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang. Apa harus teman-teman persiapkan sekarang? Karena kalau misalkan ada salah satu saja berkas wajib ini yang teman-teman tidak memenuhi syarat, maka teman-teman tidak akan lolos ke tahap administrasi. Jadi ke-6 berkas ini adalah berkas wajib untuk teman-teman melangkah ke tahap yang selanjutnya, seperti itu. Jadi jangan disepelekan ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, yang pertama itu adalah swafoto ya teman-teman ya. Nah, swafoto ini seperti foto selfie, dan itu ketentuannya nanti akan diberitahu lebih lanjut ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk mengacu ke tahun yang sebelumnya, itu swafoto seperti selfie aja teman-teman. Untuk swafoto ini mungkin enggak terlalu ribet ya, mungkin teman-teman bisa persiapkan ya hamin 1 bulan lah, seperti itu. Lalu kemudian yang selanjutnya itu adalah fast foto ya teman-teman ya. Nah, untuk fast foto ini maksudnya latar belakangnya itu yang diperintahkan atau yang dipersyaratkan untuk rekrutmen CPNS itu berwarna apa. Untuk tahun lalu itu mungkin warna merah ya teman-teman ya. Mungkin tahun ini kalau misalnya tidak ada perubahan, itu tetap menggunakan latar belakang merah. Nah, pertanyaannya, apakah boleh menggunakan foto-foto tahun sebelumnya? Kalau menurut aku pribadi ya teman-teman ya, karena ini juga untuk masa depan teman-teman sekalian. Terus kita juga nggak tahu ya, karena tahun yang sebelumnya itu kan tahun 2021, sedangkan ini sudah tahun 2023. Nah, di persyaratan itu adalah pas foto terbaru maksudnya. Jadi ya nggak salah juga sih teman-teman menggunakan foto yang terbaru ya, demi kelancaran untuk masa depan teman-teman sekalian. Nggak lucu juga kalau misalkan nantinya bisa digagalkan oleh hanya di pas foto ini ya teman-teman ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah KTP ya teman-teman. Ini yang sangat penting dan wajib untuk teman-teman persiapkan dari sekarang. Lah, kenapa bang, KTP saya kan sudah ada, seperti itu? Nggak gitu maksudnya. Nah, kenapa KTP ini penting? Takutnya ada ketidaksamaan data antara KTP dan ijazah. Ingat ya, kuncinya adalah KTP dan KK itu menyesuaikan ijazah, karena untuk mengubah KTP dan KK itu lebih mudah ketimbang teman-teman mengubah ijazah. Lalu kemudian ada transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini apakah harus sudah dilegalisir apa belum? Nah, jawabannya adalah sudah teman-teman. Jadi transkrip nilai yang sudah dilegalisir oleh
pihak kampus teman-teman masing-masing. Jadi enggak yang tidak dilegalisir ya, polosan seperti itu bakal gagal dalam administrasi ya teman-teman ya. Lalu kemudian ada yang terbaru juga ini. Nah, ini yang terbaru teman-teman. Ini mungkin yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada sertifikat TOEFL. Nah, akan tetapi sertifikat TOEFL ini biasanya hanya di untuk beberapa formasi seperti di kementerian seperti itu. Provinsi juga, kalau Pemda provinsi itu juga mungkin ada yang memberikan persyaratan untuk TOEFL, dan mungkin jurusan-jurusannya juga yang mengacu kepada ke arah sertifikat TOEFL tersebut. Tapi kalau misalnya untuk daerah mungkin belum ada ya teman-teman ya. Ada mungkin di beberapa kualifikasi pendidikan, seperti untuk guru, mungkin guru bahasa Inggris ya seperti itu ya. Atau di Pemda itu yang hubungannya dengan TOEFL lah seperti itu. Tapi kalau untuk yang lain, untuk di daerah mungkin belum menggunakan TOEFL juga ya teman-teman ya. Baiklah, langsung saja kita yang selanjutnya itu ada ijazah. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nggak punya ijazah, berarti teman-teman belum bisa mengikuti tes CPNS pada tahun 2023. Ingat, ijazah ini hanya fotokopi yang dilegalisir ya, bukan yang aslinya. Yang aslinya itu tetap teman-teman pegang. Biasanya untuk yang asli itu nanti setelah teman-teman lolos. Nah, untuk di pendaftaran ini teman-teman hanya cukup menggunakan ijazah yang sudah dilegalisir. Kalau misalkan hanya fotokopi aja, itu belum sah teman-teman. Teman-teman batal gagal, itu sudah aku pastikan teman-teman akan gagal ya. Tapi yang diminta itu adalah fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Sepertinya ada kekurangan satu teman-teman dari ke-6 berkas tersebut yang juga harus teman-teman persiapkan, yaitu akreditasi kampus ya. Ini nggak ada disebutin di sini, mungkin adminnya lupa kali ya. Aku tambahin aja langsung sertifikat, maksudnya akreditasi kampus ya teman-teman. Fotokopi akreditasi kampus yang sudah dilegalisir itu yang juga harus teman-teman persiapkan, karena di beberapa kualifikasi untuk pendaftaran CPNS itu ada yang memberikan persyaratan seperti minimal akreditasi kampus itu B atau A gitu, atau B- atau B+ ya, seperti itu ya teman-teman ya. Baiklah, mungkin itu ke-6 atau ke-7 berkas wajib yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang untuk mengikuti tes CPNS pada tahun 2023 ini. Baiklah, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan untuk mengisi di kolom komentar. Kalau misalkan pertanyaannya lebih intens lagi untuk aku jawab, silakan untuk di follow dulu Instagram aku, lalu kemudian DM aku langsung di Instagram ya teman-teman ya. Baiklah, segitu dulu untuk videonya. Dadah.